Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16 yang berbunyi demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup sebagai garam dan terang dunia. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini adalah merupakan firman Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kita umat-Nya, merupakan perintah yang memang Tuhan harus kita boleh melihat akan janji Tuhan itu dan melaksanakannya sesuai dengan perintah Tuhan dalam hidup yang sedang kita jalani, yang memasuki di awal bulan di tahun 2024 ini. Agar kita tidak mementingkan diri kita sendiri, maka Tuhan juga mau supaya kita bisa dan dapat menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kita umat manusia. Firman Tuhan ini mau menyatakan yang pertama-tama itu ditujukan kepada diri kita pribadi, maupun juga kita sebagai anggota keluarga masing-masing, supaya kita sadar bahwa kita adalah garam dunia. Dalam hal ini fungsi dari garam itu adalah sebagai bumbu yang dapat membuat masakan menjadi lezat, enak sekali. Tuhan menghendaki supaya kita dapat mendatangkan suatu suasana kelezatan, suasana keindahan, suasana kenyamanan, kebaikan, sukacita, damai sejahtera bagi orang lain, bukan untuk egois demi untuk kepentingan diri sendiri atau keluarga sendiri atau kelompok kita sendiri. Sebagaimana fungsi dari garam dalam masakan yang larut dan tidak pernah menunjukkan diri sebagai bahan bumbu yang penting, maka Tuhan juga menghendaki kita, umat-Nya ini, agar kita dapat larut dalam kasih dan sukacita bagi sesama kita umat manusia yang dapat kita temui setiap waktu, setiap harinya, tanpa pernah menonjolkan diri dengan kesombongan atau dengan keegoisan untuk minta dipuji orang. Selain menjadi maupun kita sebagai garam dunia, perintah Tuhan Yesus yang kedua pada kita hari ini mau ditegaskan agar kita dapat menyadari hidup sebagai terang dunia, supaya kita dapat menerangi saudara-saudara kita yang masih hidup di dalam kegelapan, sehingga mereka juga mendapatkan bahwa satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup dari hidup di dunia ini sampai kepada hidup yang selama-lamanya kekal di surga adalah sungguh-sungguh hanya melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka juga dapat menikmati adanya fasilitas
hidup yang menemukan sumber terang dunia itu satu-satunya memang hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Mereka yang tadinya tinggal di dalam suasana kegelapan akibat dosa dan kesalahan mereka dapat pindah hidup di dalam terang, sebagaimana yang kita umat Kristen, umat yang beriman yang percaya kepada Kristus itu telah menikmatinya, dan kita sudah dipastikan untuk dapat menerima kehidupan yang kekal di surga ketika kita selalu berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus perintahkan ini. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus di dalam menjalani kehidupan kita di tahun 2024 ini, kita sebagai orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus tetaplah punya iman, punya keyakinan percaya kita yang teguh, yang kuat, dapat menjadi dan sebagai garam dan terang dunia bagi orang lain yang dapat kita temui, yang dapat kita jangkau. Apapun yang terjadi di tahun baru 2024 ini, hendaknya kita tetap mengimani, mempercayai bahwa Tuhan Yesus Kristuslah pasti memampukan kita untuk tetap sebagai garam dan terang dunia bagi sesama kita umat manusia yang tinggal di dalam kegelapan. Dengan demikian, kesaksian iman percaya kita kepada Kristus ini dapat menarik orang lain untuk mau datang, untuk mau menyembah, mau memuji dan memuliakan Tuhan, yang kepadanya saja kita harus sungguh layak untuk dipuji dan dimuliakan, satu-satunya Allah yang esa, yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, yang tetap hadir di hati kita dalam Roh Kudus, yang tidak pernah meninggalkan kita dan tidak memungkinkan kita untuk mau hidup diliputi oleh kuasa dosa, kuasa kematian kekal itu. Untuk itu ingatlah Yohanes 8 ayat 12 ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu itu yang telah mengingatkan kami sekaligus menyadarkan betapa indahnya kami hidup sebagai terang dunia, sebagai garam dunia, karena memang telah Tuhan Yesus nyatakan kepada kami dan memampukan kami oleh pertolongan Roh Kudus sehingga kami dapat menjalani apa arti hidup sebagai garam dan terang dunia itu sendiri. Kami percaya Tuhan mau dengar doa kami karena kami bermohon hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.